Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Banyak di kalangan orang-orang yang dekat dengan Prabowo begitu kan, bercerita bahwa Prabowo kabarnya, ini kabarnya begitu, eh tidak akan memindahkan ibu kota ke IKN selama mereka memerintah begitu kan. Apakah benar seperti itu? Saya kira seorang Prabowo kalau mereka mau pindah ke IKN ya oke-oke aja, tidak ada masalah begitu kan. Tapi pada kenyataannya orang-orang dekat Gerindra, terutama ini kan bocoran dari Refli Harun mengatakan Prabowo katanya bilang tidak akan memindahkan ibu kota ke IKN selama Prabowo memerintah ya. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung ya Prabowo ini ogah mau pindah ke IKN. Dan sekarang kita lihat saja beban IKN dengan sisa anggaran 17 triliun, saya kira masih kurang begitu kan. Jalannya masih seperti itu. Nah, kalau seorang Prabowo ogah mau pindah ke IKN, apalagi dengan yang lain. Lantas, buat apa IKN ini? Jangan-jangan IKN ini terus-menerus begitu dibangun, hampir selesai kepemimpinan dari seorang Prabowo. Bisa saja itu terjadi. Karena IKN ini ya agar IKN ini sama dengan DKI Jakarta ya, baik dari kemajuan apapun, dari bisnis terus kemudian dari politiknya, itu membutuhkan 20 tahun begitu kan. Ya paling sedikit lah 15 tahun dan sebagainya. Artinya secara tidak langsung kalau seorang seorang Prabowo mengatakan selama dirinya masih memimpin bangsa kita, mungkin tidak akan memindahkan ibu kota ke IKN. Bisa saja. Bisa saja. Karena apa? Karena dengan adanya seperti itu, kalau seumpama seorang Prabowo pindah ke IKN, jelas mereka bisa media sosialnya ya jauh begitu kan untuk bisa meliput itu. Ini good news, Jokowi sudah bisa pindah tuh nggak pakai lama kabarnya. Baguslah sekarang kondisinya kayak gitu ya. Paksain pindah, emang nggak malu kalau presiden negara lain berkunjung ke Indonesia dengan kondisi masih bentuk bangunan. Ini komentar dari netizen. Mungkin salah satu faktor ya seorang Jokowi sampai hari ini belum pindah mungkin seperti itu ya. Jalannya masih situasi dan kondisinya masih seperti itu, berbentuk bangunan. Apalagi seorang Prabowo begitu kan ya. Ya, Gibran juga nampaknya ikut-ikutan mereka. Masih ogah mau pindah ke IKN ya. Karena saya amati betul bahwa seorang Gibran ini mereka masih pusat pemilih terbanyak seperti di Jawa mereka. Karena mereka lebih gampang belusukannya, lebih terakomodir begitu kan ya. Kalau dari Kalimantan ke setiap hari begitu, dari IKN setiap hari ke Jakarta, wah itu sudah bolak-balik di situ begitu ya, tidak ada masalah sebenarnya. Maka dengan apa yang disampaikan Refli Harun terkait dengan bocoran ya orang-orang dekat mereka, orang-orang yang dekat dengan Partai Gerindra mengatakan bahwa seorang Prabowo masih ogah begitu kan ya memindahkan ibu kota IKN selama mereka memerintah. Coba kita baca ini. Ada pengamat seperti Refli Harun mengungkapkan bahwa ya seorang presiden terpilih yakni Prabowo Subianto kabarnya tidak akan melanjutkan ya, tidak mau melanjutkan proyek ibu kota Nusantara selama mereka masih menjabat. Artinya selama seorang Prabowo masih menjabat sebagai presiden, mereka mungkin tidak akan memindahkan ibu kota itu ya ke IKN. Nah, nampaknya kata Refli Harun itu mengaku ini mendengar langsung ya. Refli Harun bercerita ya bahwa mendengar langsung dari orang dekat Prabowo Subianto bahwa Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan tidak akan memindahkan ibu kota negara ya ke Kalimantan ya. Ada apa ini? Apa alasannya? Mungkin salah satunya biar tidak didajis bahwa wah ini melanjutkan proyek Jokowi. Mungkin salah satunya. Atau jangan-jangan ya kalau tiba-tiba pindah ke IKN, jelas di situ bahwa bagaimana bisnis yang ada di di Jakarta begitu kan, karena pusat bisnis yang saat ini ya itu ada di Jakarta. Makanya saya kira dengan alasan ini kita tunggu saja apakah pernyataan seorang Prabowo bisa
pindah atau tidak begitu. Pada dasarnya Prabowo Subianto tidak mau melanjutkan proyek IKN. Kabarnya banyak alasan yang saya juga pernah diceritakan orang yang pernah mendengar langsung dari Prabowo. Konon katanya dia bilang begini ya, jangankan 5 tahun, 10 tahun memerintah pun nggak akan saya pindahkan. Wallahu alam. Ya, kita lihat saja, saya mengutip pernyataan dari dari Refli Harun begitu kan. Tapi nampaknya benar di situ begitu kan. Kenapa saya katakan seperti itu? Bahwa sekarang ini IKN itu menjadi pusat perhatian ya. Apakah mereka dijadikan sebagai bisnis ya, pusat perekonomian atau sebagai ibu kota, dan ini masih simpang siur. Tapi di era Jokowi bahwa IKN ini kabarnya mau dijadikan ibu kota begitu kan. Lantas kalau Prabowo dan Gibran ini gua pindah ke situ, siapa yang mau menempatin? Apakah rakyat? Apakah menteri-menteri mereka begitu kan? Kalau menteri-menteri mereka ya silakan. Otomatis kalau menteri-menteri mereka sudah di sana, sudah pindah ke IKN, ya seorang Prabowo harus pindah juga begitu kan. Ya, seorang Gibran harus pindah juga di situ. Ya, kalau mereka tidak pindah saya kira gimana begitu kan. Agak susah juga. Karena yang masih dilihat itu adalah yang dipikirkan di situ adalah masih tahun 2029 begitu kan. Ya, kekuatan-kekuatan mereka. Bahkan sementara ya kalau kita kutip dari Tempo bahwa seorang narasumber di lingkaran Prabowo mengatakan sudah ada kesepakatan antara Prabowo dan Gibran bahwa IKN akan diserahkan pada putra sulung Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Wah, semakin amburadul gitu kan. Masa si Samsul mau memimpin IKN begitu kan. Ya, kalau hanya jadi ban serep oke lah, tidak ada masalah. Tapi ya gelagat dari Gibran hari ini, mereka tetap fokus pada belusukan-belusukan yang ada. Tidak mungkin mereka berdiam sendirian seperti kayak Ma'ruf Amin. Tidak mungkin walaupun dikunci oleh seorang Prabowo, mereka tetap akan belusukan star begitu kan. Kalau bisa melebihi dari seorang Prabowo. Pusat-pusat yang kemudian menjadi titik belusukan dari seorang Gibran di situ, ya DKI Jakarta, Jabar, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu pemilih yang terbanyak. Karena berpandangan bahwa Gibran ini bisa saja dipersiapkan sekarang untuk di tahun 2029. Kan begitu logikanya. Artinya secara tidak langsung bahwa politik yang ada saat ini bisa saja acuannya seperti itu. Ya, di satu sisi jadi ban serep, di satu sisi ya harus mengambil peran ini semua begitu kan. Sehingga ya bisa saja bertolak belakang begitu dengan Jokowi, dengan Prabowo begitu kan ya. Bahkan Bendahara Umum Partai Gerindra juga anggota gugus tugas sinkronisasi ya Thomas Juyandono menanggapi hal tersebut. Namun dirinya hanya menjawab Prabowo akan melanjutkan pembangunan IKN, tidak dibenarkan kabar Gibran akan berfokus dalam pembangunan. Ini ada yang membantah dan ada yang tidak. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa kalau seperti ini terus begitu kan, kapan IKN mau ditempatin? Silahkan, ya ditempatin sekarang ya malah lebih baik, silahkan begitu kan. Ya inilah akibatnya kalau punya proyek besar tapi pada hakikatnya tidak memikirkan rakyat. Ya bisa saja kata para pengamat mengatakan bahwa IKN ini adalah sebagai proyek ambisius, kabarnya begitu. Tapi pada kenyataannya oke tidak ada masalah begitu kan ya, terkait dengan Prabowo mau ogah pindah ke IKN, terus kemudian mereka tetap di Jakarta, silahkan begitu kan. Tapi ada hitungan-hitungan sendiri. Bagi kami semakin Prabowo pindah ke IKN, semakin pula eksistensi mereka semakin ya tidak ada di situ. Karena pusat perhatian sekarang ini masih di Jakarta, terus kemudian apalagi Anies Baswedan begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.